Agama. Pengertian agama. Dharma dengan agama mempunyai arti yang sama. Kata dharma terdapat pada kitab berbahasa Sanskerta Weda, sedangkan kata agama terdapat pada kitab berbahasa Sanskerta Hibrida. Agama pada kitab sastra disebut agamas. Agamas terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu agama dan akhiran s. Agama artinya ajaran. S adalah singkatan dari sastrer. Sastrer sama dengan sastrawan atau sastrawati. Jadi agamas adalah ajaran sastrer. Sastrer adalah orang yang berpengetahuan sastra. Sastra adalah karya untuk pedoman tuntunan hidup berbudaya. Isi kitab sastra adalah pelajaran atau ajaran yang mengajarkan manusia mestilah dengan kesadarannya sendiri, menuntun dirinya sendiri, hidup berbudaya dengan cara baik dan benar yang sesuai dengan akhlak dan aturan, agar manusia tidak terlibat dengan buah perilaku buruk dan tidak jatuh ke tingkat binatang. Karena ajaran sastra dapat mensucikan jiwa orang, maka dalam banyak kitab sastra kuno, sastra juga disebut dengan orang suci. Dikatakan orang suci karena ajarannya dapat menuntun orang yang bersifat iri, cemburu, sombong, bangga, benci, dendam, menipu, mencuri, mengkhianati, serakah harta, serakah jabatan, serakah dengan hak atau milik orang lain, dan lain yang sejenisnya, ke sifat-sifat baik, jujur, sayang, bijaksana, tahu balas jasa, rendah hati, bersahabat, tahu menghormati orang yang lebih tua dan orang-orang berjasa lainnya, tidak serakah, dan lain yang sejenisnya. Jadi agamas atau ajaran orang suci adalah manusia mestilah dengan kesadarannya sendiri, menuntun dirinya sendiri, hidup berbudaya dengan cara baik dan benar yang sesuai dengan akhlak dan aturan, agar manusia tidak terkena dengan buah perilaku buruk dan tidak jatuh ke tingkat binatang. Banyak sebutan agama dalam bahasa yang berbeda-beda. Ada beberapa sebutan agama dalam bahasa Tamil, antara lain adalah 1. Agamun. Agamun terdiri dari dua kata, yaitu agama dan mun. Mun singkatan dari muni atau muniwer. Muni sama dengan sastrer. Muniwer sama dengan sastrawan atau sastrawati. Jadi agamun adalah ajaran muni atau ajaran muniwer. 2. Samayam. Samayam terdiri dari dua kata bahasa Tamil, yaitu dari kata sami dan ayam. Sami artinya orang suci, ayam artinya ajaran. Jadi samayam adalah ajaran orang suci. 3. Tamil Madam. Tamil Madam terdiri dari dua kata bahasa Tamil, yaitu Tamil dan Madam. Tamil adalah identitas sastrer yang membawa sekelompok orang dari hidup rimba ke kehidupan berbudaya dengan ajarannya yang menyatu menjadi nama bahasa, yaitu bahasa Tamil, nama aksara, yaitu aksara Tamil, nama simbol, yaitu simbol Tamil, nama sastra, yaitu sastra Tamil, nama bangsa, yaitu bangsa Tamil, nama negara, yaitu negara Tamil, nama tradisi-tradisi, yaitu tradisi-tradisi Tamil, dan lain sebagainya. Madam artinya ajaran. Jadi Tamil Madam adalah ajaran Tamil. Ajaran Tamil yang telah menyatu dengan identitas sastranya dapat dilihat pada budaya bangsanya dan pada kitab sastranya pada masa kini di negaranya. Agama dalam bahasa Inggris disebut religion. Religion berasal dari kata kerja realize. Realize artinya menyadari. Yang dapat menyadari itu adalah jiwa ketika jiwa hidup di badan setula yang ada alat pikirnya, yaitu manusia. Jadi religion adalah ajaran kesadaran jiwa. Ajaran kesadaran jiwa ini biasanya diajarkan oleh saint atau santo di zaman dahulu. Saint atau santo sama dengan orang suci.
Pengertian manusia, binatang, dan budaya. Manusia. Manusia terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu dari kata mana dan sia. Mana artinya pikiran atau alat pikir. Sia artinya tubuh atau badan stula. Jadi manusia adalah roh yang hidup pada tubuh atau badan stula yang ada pikiran atau alat pikir. Oleh karena itulah manusia dapat menuntun dirinya sendiri hidup berbudaya. Binatang. Binatang terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu dari kata bina dan tan. Bina artinya menuntun, tan artinya tiada. Jadi binatang adalah roh yang hidup pada tubuh atau badan stula yang tidak ada tuntunan. Oleh karena itulah binatang tidak dapat hidup berbudaya. Budaya. Budaya berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu buddhi dan daya. Buddhi adalah alat pikir yang dapat membedakan, membandingkan, dan meneliti. Dengan membedakan, membandingkan, dan meneliti, orang bisa menjadi paham, ngerti, cerdas, dan dapat menciptakan, yaitu menciptakan produk barang dan produk bertata cara hidup. Daya artinya buah atau karya. Jadi budaya adalah karya-karya atau buah pikiran manusia dari perbedaan, perbandingan, dan penelitian yang telah menciptakan berbagai macam produk barang dan produk tuntunan hidup untuk hidup dengan cara baik dan benar yang sesuai dengan akhlak dan aturan. Ketika manusia memenuhi kebutuhan hidup dan menikmati hidup dengan menjalin hubungan saling berbalas jasa. Ada 7 produk bertata cara hidup yang diajarkan oleh sastra kepada sekelompok orang yang hidup rimba itu, dan banyak produk barang tercipta dari buah pikiran bangsa baru itu, di mana menyebabkan mereka beridentitas suatu bangsa yang berbudaya. Ketujuh identitas bangsa yang telah hidup berbudaya itu adalah: 1. Beralat komunikasi. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang telah mengenal alat komunikasi, yaitu bahasa, aksara, simbol, dan sastra untuk berkomunikasi dan untuk tuntunan hidup berbudaya. Agar bangsa dengan kesadaran sendiri dapat menjalin hubungan saling berbalas jasa ketika manusia terhubung dengan satu sama lain. 2. Bermasyarakat. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang telah mengenal masyarakat untuk menjadi warga masyarakat, agar bangsa dengan kesadaran sendiri dapat menjalin hubungan saling berbalas jasa dengan menjadi pengurus masyarakat dan anggota masyarakat. 3. Bernegara. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang telah mengenal negara untuk menjadi warga negara, agar bangsa dengan kesadaran sendiri dapat menjalin hubungan saling berbalas jasa dengan menjadi pemerintah dan rakyat. 4. Berkeluarga. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang telah mengenal keluarga dengan menjadi suami istri untuk menurunkan keturunan, agar bangsa dengan kesadaran sendiri dapat menjalin hubungan saling berbalas jasa dengan menjadi orang tua dan anak. 5. Bernafkah. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang telah mengenal pasar untuk mencari nafkah, agar bangsa dengan kesadaran sendiri dapat menjalin hubungan saling berbalas jasa dengan menjadi produsen dan konsumen. 6. Berguru. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang telah mengenal perguruan atau sekolah untuk menuntut ilmu, agar bangsa dengan kesadaran sendiri dapat menjalin hubungan saling berbalas jasa dengan menjadi pengajar dan murid. 7. Bersilsilah. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang telah mengenal silsilah dirinya atau generasinya untuk menjadi keturunan, agar bangsa dengan kesadaran sendiri dapat menjalin hubungan saling berbalas jasa dengan menjadi leluhur dan keturunan. Kata agamas baru dikenal setelah sastra menyebar keluar dari Bharatawarsha menuju ke wilayah sekelompok orang yang hidup rimba. Di wilayah sekelompok orang yang hidup rimba itu, sastra membuka sekolah untuk menghimpun atau menerima murid-murid, agar sastra dapat mengajarkan sastra di sekolahnya.
Sastra itu mengembangkan suatu bahasa, aksara, simbol, dan sastra untuk alat berkomunikasi dan untuk pedoman tuntunan hidup berbudaya yang dikembangkan tersendiri yang sesuai dengan tempat dan keadaan pada masa itu, agar sekelompok orang yang belum hidup berbudaya itu menjadi suatu bangsa yang hidup berbudaya. Sastra yang mengajarkan sastra kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya menyebar ke wilayah sekitarnya dan membuka sekolah lagi untuk mengajarkan sastra dalam bahasa, aksara, simbol yang telah dikembangkan oleh sastra itu, di mana menyebabkan bangsa itu beridentitas turun-temurun. Juga menyebabkan banyak mata pelajaran baru berkembang. Ajaran-ajaran yang baru itu menyebabkan manusia yang sebelumnya hidup rumit, bertata cara, dan memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi makin kesederhana, aman, dan nyaman. Dengan telah mengenal baca tulis oleh sekelompok orang yang hidup rimba menjadi suatu bangsa yang hidup berbudaya ini, menyebabkan mereka memasuki zaman sejarah dari zaman prasejarah. Bahasa yang dikembangkan oleh sastra itu yang kemudian digunakan oleh bangsa yang telah hidup berbudaya sebagai alat berkomunikasi itu secara turun-temurun disebut bahasa Sanskerta Dwipantara atau bahasa Sanskerta kepulauan. Bahasa Sanskerta kepulauan ini adalah bahasa Sanskerta hibrida, yaitu bahasa yang telah bercampur dengan bahasa sekelompok orang yang tadinya belum hidup berbudaya pada masa itu. Pada masa kerajaan-kerajaan sebelum negara Indonesia ada, bangsa-bangsa menggunakan bahasa Sanskerta hibrida di masing-masing kerajaannya. Bahasa Sanskerta hibrida ini disebut bahasa Sanskerta Dwipantara. Kata Dwipantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Dwipa dan Antara. Dwipa artinya pulau, Antara artinya antara atau selah atau antar. Jadi bahasa Dwipantara adalah bahasa pengantar yang digunakan di pulau-pulau yang masa kini karena penjajahan menyebabkan berdirinya negara Indonesia, maka semua bahasa Dwipantara memberi sumbangan untuk membentuk bahasa Indonesia. Ajaran sastra yang menyebabkan sekelompok orang yang hidup rimba menjadi suatu bangsa yang hidup berbudaya itu dilestarikan oleh murid-muridnya atau penerusnya, dan ada juga dikodifikasikan ke buku dengan menggunakan bahasa, aksara, dan simbol-simbol yang telah dikembangkan oleh sastra itu dalam bentuk mantra atau puisi. Bukunya diberi judulnya disesuaikan dengan nama latar belakang sastra di wilayah baru itu dan dipedomani oleh bangsa yang telah hidup berbudaya itu untuk tuntunan hidup berbudaya. Sastra itu juga dikenal dengan gelar-gelar yang berbeda-beda dalam bahasa yang berbeda-beda seperti filsuf, sitter, sidda, muniwer, resi, hyang, dang, samiar, pulawar, guru bangsa, orang suci, dan lain yang sejenisnya. Oleh karena banyak sastra yang menyebabkan sekelompok orang yang hidup rimba menjadi suatu bangsa yang hidup berbudaya, maka terciptalah banyak bahasa, aksara, simbol, sastra, dan tradisi-tradisi yang berbeda-beda dengan nama agama atau ajaran yang berbeda-beda. Karena sastra diajarkan oleh sastra kepada sekelompok orang yang hidup rimba menjadi suatu bangsa yang hidup berbudaya, maka nama sastra dengan ajaran itu menyatu tak terpisahkan dengan bahasa, aksara, simbol, sastra, bangsa, negara, tradisi-tradisinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau masa kini ada banyak nama nama-nama agama itu adalah identitas sastra dengan ajarannya yang menyatu menjadi suatu bangsa baru, yang tadinya mereka adalah sekelompok orang yang hidup rimba. Kemudian akibat dari penjajahan bangsa asing yang menerapkan doktrin kepada jajahannya, nama sastra dengan ajarannya yang telah menyatu menjadi identitas suatu bangsa yang telah hidup berbudaya itu perlahan-lahan
Ada yang mengalami perubahan, ada juga yang bertahan, ada juga yang punah, ada juga identitasnya bertahan. Hanya kitab sastra untuk tuntunan hidup berbudayanya saja tergantikan dengan kitab doktrin dan lain sebagainya. Yang tersisa karena kesamaan ajarannya dikelompokkan ke agama atau agama Hindu dan ke aliran kepercayaan. Ada 3 lingkup ajaran yang diajarkan oleh sastra, yaitu sastrawan atau sastrawati untuk pedoman tuntunan hidup berbudaya kepada bangsa baru itu. Ketiga ajaran itu adalah Tattva, Susila, dan Yajna. 1. Tattva. Tattva sama dengan filsafat atau ilmu pengetahuan. Tattva adalah ajaran yang dapat mencerdaskan pikiran. Manusia sejak kelahirannya telah memiliki alat pikir pada otaknya. Oleh karena itu, agar manusia dapat hidup sejahtera dan bahagia semasa hidup dan dapat mencapai kepersatuan Atman dengan Brahman setelah meninggal, maka manusia mestilah dengan kesadarannya sendiri mencerdaskan pikirannya sendiri. Ada 5 tattwa yang diajarkan oleh sastra, yaitu Brahman tattwa, Atma tattwa, Karma pala tattwa, Punarbhava tattwa, dan Moksha tattwa. 2. Susila. Susila artinya mensucikan jiwa. Susila adalah ajaran mensucikan jiwa. Manusia sejak kelahirannya telah membawa karma wasana pada jiwanya dan menyimpan karma wasana baru pada jiwanya dari perilakunya semasa hidup di kelahiran sekarang ini. Oleh karena itu, agar manusia dapat hidup sejahtera dan bahagia semasa hidup dan dapat mencapai kepersatuan Atman dengan Brahman setelah meninggal, maka manusia dengan kesadarannya sendiri mestilah mensucikan jiwanya dengan menggunakan ketiga organ karmanya, yaitu manasika, wasika, dan kayika. 3. Yajna. Yajna artinya balas jasa. Yajna adalah ajaran yang dapat mengharmoniskan hidup di antara sesama manusia. Manusia semenjak keberadaannya dari dalam kandungan ibu dan hidup dari kelahirannya hingga kematiannya telah menerima banyak jasa dari berbagai macam sosok. Oleh karena itu, agar manusia dapat hidup sejahtera dan bahagia semasa hidup dan dapat mencapai kepersatuan Atman dengan Brahman setelah meninggal, maka manusia dengan kesadarannya sendiri mestilah tidak meninggalkan hutang apapun, tapi membalas semua jasa kepada semua sosok yang telah memberi jasa itu sebelum meninggal. Ada 5 ajaran balas jasa yang diajarkan oleh sastra pada masa itu, yaitu Dev Yajna, Resi Yajna, Manusia Yajna, Pitra Yajna, dan Bhuta Yajna.